Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syatantra di mata kuliah Teknologi Informasi. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang PowerPoint. Kemarin kita sudah mengakhiri di pertemuan Microsoft Excel. Sekarang kita berlanjut ke PowerPoint. PowerPoint ini hanya sekali karena kita nanti akan masuk ke desain grafis. Baik, PowerPoint ini kita bisa di start untuk caranya, kemudian kita tekan PowerPoint-nya, yaitu kalau di Windows 10 di P ya, PowerPoint. Nah, ini adalah PowerPoint. Nah, ini PowerPoint awalnya seperti ini. Jadi di sini ada blank presentation, kemudian welcome, kemudian yang lainnya. Ini geometric color, ini merupakan namanya template. Atau kita mau lebih banyak lagi temanya, kita tekan more theme. Nah, dia akan merubah ke new karena kita akan membuat presentasi yang baru. PowerPoint ini tujuannya dibuat untuk presentasi, walaupun di internet banyak aplikasi presentasi ya. Memang lebih bagus sih daripada PowerPoint. Namun ini adalah dasar presentasi. Jadi kita tekan blank presentation. Nah, di sini kita akan disuguhkan sama ya seperti Word dan Excel. Di sini ada home, kemudian insert, design. Nah, ini sih bedanya. Jadi kalau di PowerPoint ini sih ada desain. Desain di sini dia menyediakan tema-tema ya, tema-tema kita bisa pilih-pilih di sini. Kemudian di sini ada menu transition. Transition ini fungsinya untuk memberikan animasi pada slide. Jadi perlu dipahami untuk transition ini adalah animasi perpindahan pada slide. Berbeda dengan animation. Kalau animation itu adalah objeknya yang ada di dalam slide. Itu yang dianimasikan. Kemudian di sini ada slideshow. Di sini kita bisa lihat presentasi dari awal sampai akhir. Kemudian di sini ada review dan view. Ini sebenarnya sama ya seperti Word dan Excel. Kemudian di sini ada recording. Nah, recording sini kita bisa merekam presentasi kita. Kemudian di sini ada add-ins, ini tekan recordnya. Kemudian di sini ada Acrobat kalau sudah menginstal Acrobat Reader. Lalu kita pertama-tama kita harus membuat slide. Slide di sini kita juga bisa pilih. Nah, di sini ada yang title and content, maksudnya ini ada dua, jadi sini titelnya atau judulnya, di sini adalah kontennya atau isi dari presentasi. Nah, untuk presentasi ini kita ada semacam peraturannya sebenarnya ya. Jadi jangan semua copy paste dari Word, tapi kita buat poin-poinnya. Jadi semacam kesimpulan. Jadi dari misalkan dari tugas akhir yang sudah kita buat itu dirangkum kemudian dijadikan slide. Misalkan contohnya di sini judulnya ya, covernya itu contohnya saya mau pengenalan instrumen fisioterapi pada klinik
sehat selalu. Ya. Nah, ini judul dari tugas akhir, misalkan ini kurang S, instrumen. Nah, di sini maksudnya ini saya tugas akhirnya itu mengenai pengenalan instrumen fisioterapi pada klinik sehat selalu. Jadi di klinik ini apa sih instrumen untuk fisioterapinya gitu ya. Nah, di sini bisa kita berikan disusun oleh, misalkan di sini nama, biasanya di sini kita enter Syatantra Rahutama. Sini misalkan gelarnya ya, atau kalau tidak ada gelar tidak apa-apa karena ini tugas akhir ya. Oke, seperti ini. Nah, ini mungkin nantinya bisa dikebawahin karena jangan terlalu mepet dengan judul. Nah, di sini juga kita bisa desain. Misalkan saya pengen ambil desain ini ya. Nah, mengenai desain sendiri itu kita harus melihat desainnya. Contoh kalau misalkan mau biasa saja, kita pakai yang tadi seperti ini. Nah, ini kita juga harus melihat kontras dari warnanya. Di sini kita bisa lihat ini terlalu soft ya warnanya. Nah, ini di mata orang tuh nggak kelihatan di mata audiens. Jadi kita perlu menebalkan atau kita hitamkan saja. Baik, seperti ini ya. Kemudian, nah di sini adalah judulnya pendahuluan biasanya. Pendahuluan. Apa sih isi pendahuluan? Ini di sini biasanya poin pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang. Kemudian ini biasanya dijelaskan singkat saja, misalnya latar belakang kenapa saya melakukan penelitian di sana, latar belakangnya apa. Kemudian di sini satu lagi ada nanti tujuannya. Nah, tujuannya apa? Kemudian satu lagi adalah biasanya problematika atau problem-problemnya yang dihadapi di sana. Jadi ada 3 buah poin gitu. Nah, tapi jangan panjang-panjang, jangan semuanya di copy. Ini hanya intinya saja. Nanti kalian ceritakan gitu. Untuk presentasi ini kalian bisa buka-buka presentasi di YouTube, yaitu mungkin presentasi Steve Jobs almarhum. Kemudian mungkin Bill Gates. Yang lebih tenar itu Steve Jobs. Steve Jobs itu kalau presentasi itu kayak cerita. Jadi dia memegang di tangan kanannya memegang mouse dan pointer. Jadi dia bisa atur sendiri. Nah, di belakangnya dia itu layar besar. Nah, itu biasanya dia bicara kayak cerita, tapi di belakang layarnya itu dia ganti-ganti gitu. Jadi dia sudah mengetahui apa yang ada di slide berikutnya gitu. Tapi biasanya nggak semuanya ditampilkan, jadi dia nggak semuanya di copy paste gitu ya, hanya poin-poinnya saja yang ditampilkan dan dia cerita gitu. Baik, ini pendahuluan misalkan sudah. Kemudian di sini biasa, nah untuk slide baru itu kita bisa klik kanan. Sorry, ini saya hapus dulu. Nah, kita bisa new slide. Kemudian di sini ada yang namanya to content. To content ini kita bisa masukkan gambar. Nah, di sini misalkan metode atau misalkan profil klinik. Tuh ya, misalkan profil klinik. Nah, di sini misalkan sejarah klinik. Misalkan di sini dia berdiri kapan gitu ya. Kemudian nah di sini jangan panjang-panjang.
Poin selanjutnya di sini adalah misalkan struktur organisasi. Nah, di sini juga struktur organisasi juga nggak perlu semuanya dimasukkan, sampai misalkan security-nya juga dimasukkan nggak usah. Jadi hanya beberapa saja, misalkan direkturnya siapa, kemudian penanggung jawabnya siapa, lalu staff misalkan dokternya siapa aja, lalu di sana ada apoteknya enggak gitu. Mungkin hanya apoteker, kemudian misalkan dokter dan juga administrasi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan gambar. Jadi kita bisa insert, kemudian picture, this device. Nah, this device ini kita kalau ada gambar di komputer kita. Tapi kalau tidak ada, kita bisa lewat online. Di sini online picture. Nah, kita bisa search di sini misalkan klinik. Tapi syaratnya ini kita harus terhubung internet. Nah, misalkan contoh saya mau ambil satu saja. Nah, ini nggak usah gede-gede ya. Itu saja, misalkan saya contoh. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ngambil dari internet, biasanya di sini ada keterangannya. Kita ambil dari mana, gitu ya. Tapi di sini tidak usah, dihapus saja. Misalkan ini adalah gambar kliniknya, gitu ya. Kemudian di selanjutnya bisa kita new slide, lalu comparison. Jadi di sini ini adalah perbandingan. Misalkan membandingkan antara terapi A, ini metode terapi, misalkan metode terapi, misalkan ini saya tidak tahu ya, yang tahu hanya kesehatan. Misalkan di sini misalkan terapi A dan terapi B, saya sebut lagi gitu. Nah, di sini maksudnya poin-poinnya apa nih yang menjadi yang menonjol di terapi A. Misalkan dia itu belajar menggunakan alat jalan gitu ya. Saya juga gak mengenal. Misalkan terapi A dan terapi B itu gerakan yang ditonjolkan tuh apa gitu ya. Jadi memang harus ada perbandingan. Tapi di sini sekali lagi ini hanya contoh. Kemudian misalkan di sini sudah selesai, atau kalau mau memasukkan sebuah grafik bisa juga di sini ya. Ini kita ambil contoh yang title only. Jadi di sini misalkan grafik pertumbuhan perkembangan terapi A misalkan ya. Nah, di sini boleh insert grafik, yaitu di insert, lalu ada sini chart. Kan di sini saya masukkan ini ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kenapa tadi saya pilih title only? Karena di bawahnya itu ada grafik. Jadi nanti diceritakan gitu. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa masukkan blank. Blank di sini dia tidak ada title atau apanya ya. Karena kita bisa masukkan yang namanya word art. Insert word art. Ini sih misalkan terima kasih. Baik. Nah, seperti ini. Jadi ini tandanya selesai gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Oh iya, untuk presentasi slide-nya itu tidak perlu banyak-banyak.
Yang penting semua yang kita akan akan bawakan itu ditampilkan semua. Untuk data itu perlu ya, misalkan di sini tadi ya grafiknya, jadi nanti bisa dibaca oleh penguji, baik dosen pembimbing juga. Jadi nah, dan juga itu bisa dikonsultasikan juga untuk slide-nya apa saja yang akan ditampilkan, dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya ya. Ini hanya gambaran umum saja, mungkin kalau untuk aslinya bisa lebih banyak dari ini. Nah, di sini kita akan masukkan transition, jadi perpindahan, kalau bisa di slide 2 nya, jadi perpindahan dari slide 1 ke slide 2. Nah, seperti ini adalah transition. Nah, kemudian ini misalkan saya mau transitionnya reveal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita masukkan yang namanya animation. Jadi di sini saya masukkan animation. Kemudian di sini kita bisa atur animasinya. Tadi kan dari atas, dari bawah ke atas. Bisa dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga dari kita masukkan play in. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kita bisa coba dengan mengklik slideshow. Nah, di sini klik. Nah, ini kan kalau klik seperti ini sebenarnya agak mengganggu. Nah, oleh karena itu kita tekan animation pane. Nah, ini dari sini kita bisa atur. Ini adalah titel pertama. Jadi ketika klik dia akan tampil. Nah, yang keduanya itu kita bisa atur. Jadi setelah animasi yang pertama dia akan tampil gitu. Jadi namanya start with previous. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi semuanya tampil hanya satu klik saja ya. Kalau untuk mengakhiri kita klik kanan lalu end show. Nah, itu adalah perbedaan dari animation dan transition. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu di sini kita bisa memasukkan yang namanya suara, tapi sini jarang sih ya, jarang. Kalau kita nggak mau capek gitu ya, kita bisa apply to all seperti itu. Kemudian jika kita saya pengennya slide kedua atau ketiganya mau ganti desain, bisa dengan kita pilih dulu desainnya, misalkan ini, lalu klik kanan apply to select slide. Baik, jadi setelah slide ini dia akan berganti metode terapi seperti itu ya. Nah, itu adalah pemilihan slide ya. Kita uji coba lagi di slide 5. Nah, kan saya pengen yang ini, klik kanan, atau kita bisa pilih warnanya juga. Nah, kan saya pengen yang seperti ini, klik kanan, apply to select slide ya. Baik, jadi yang ini biru, yang ini orange seperti itu. Baik, untuk PowerPoint saya rasa cukup sampai di sini. Dia materinya tidak terlalu banyak. Kemudian kita bisa save as untuk PowerPoint ini. Nah, dengan tipe save as tipe yaitu PPTX. Nah, ini yang baru. Atau kita bisa juga yang namanya PowerPoint template. Nah, ini template tuh maksudnya kita bisa langsung diklik itu langsung jalan gitu ya. Cuman kalau nggak mau langsung jalan, kita pakai yang ini seperti itu. Baik,
Materi dari PowerPoint ini sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke desain grafis, yaitu saya mempergunakan Photoshop, Adobe Photoshop. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.